Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus, sebagai manusia beragam, sifat seperti angkuh bahkan sombong tentunya pernah dilalui. Apalagi ketika seseorang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memiliki segalanya. Ternyata, bibit-bibit angkuh dan sombong ini sudah ada sejak zaman dahulu, namun berakhir dengan tragis. Jadi, di kesempatan kali ini kami akan membahas kisah dari seorang raja yang ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat kesombongannya. Sifat sombong menjadi salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, karena sifat itu, seorang raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud, diazab oleh Allah. Dikutip dari Islam.co, Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkau wahai Rajaku." Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud. Ditanyalah, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud kembali mengatakan, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Maka, Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari barat seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Di mana perbincangan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Mendengar Nabi Ibrahim menjawab itu, Raja Namrud hanya terdiam dan mengusirnya. Nabi Ibrahim pun pulang dengan membawa tangan kosong. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki tak terduga kepada Nabi Ibrahim. Ia mengubah sebuah kantong pasir menjadi makanan lezat dengan berbagai macam pilihan. Setelah hari itu, Raja Namrud pun gelisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Hanya saja, lagi-lagi sifat sombongnya membuat ia lupa diri. Ia menyangkal kekuasaan Allah dengan berkata, "Memangnya ada Tuhan selain diriku?" Malaikat utusan Allah pun datang hingga 2 kali, tetapi Raja Namrud tetap tak mau beriman. Pada kali ketiga, malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud. Malaikat pun berkata, "Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga 3 hari. Ia pun mengumpulkan seluruh tentaranya. Lalu Allah mengazabnya dengan mengirimkan jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya, sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk-nyamuk itu. Nyamuk tersebut mengisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud. Melihat itu, Raja Namrud pun lari dan bersembunyi ke ruangan khusus. Tetapi, satu nyamuk mengikutinya dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Ia menyiksa Raja Namrud selama 400 tahun, atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya. Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan zalim. Nah, sahabat Firdaus, itulah kisah kematian Raja Namrud, raja yang memiliki harta dan kekuasaan yang besar dan sombong. Namun, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakannya hanya dengan seekor nyamuk saja. Semogalah kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.